Kalian sudah senang ditipu, ya kan? Makanya orang pada marah sama saya juga ya, karena saya membongkar wajah Islam. Ya kan, kasusnya saya kan jeder, orang nggak bisa ngapa-ngapain saya. Orang nggak bisa ngapa-ngapain saya, saudara. Ketika saya bongkar semua tentang Islam, orang cuma bisa pasrah aja. Ya doakan saja supaya dapat hidayah. Hidayah gundulmu peang, saudara. Amit-amit, saudara ya. Amit-amit hidayah gundul peang. Akhirnya terjadi, ya banyak juga. Jadi gelombang itu bukan hanya MUI, Islah Bahrawi juga kompor juga gitu. Termasuk ini juga Mahfud MD juga gitu. Jangan didiamkan. Seperti dia melakukan pendiaman itu seolah-olah tidak ada apa-apa terhadap Somad. Dia lakukan terhadap Somad, tapi terhadap Panji Gumilang dia standar ganda. Panji Gumilang itu harus beda, maksudnya harus kita dukung ya. Jangan terkecoh kalau anaknya pun menjadi caleg dari PKB. Yang pecinta budaya Nusantara, agama Nusantara nggak suka dengan Panji Gumilang, tidak terlalu mendukung kalimat saya ini. Tapi kalau saya sih melihat bahwa perlu ada dan perlu banyak orang-orang Muslim di Indonesia ini seperti Panji Gumilang supaya tercerahkan. Kalian sudah senang ditipu, ya kan? Makanya orang pada marah sama saya juga ya, karena saya membongkar wajah Islam. Ya kan, kasusnya saya kan jeder, orang nggak bisa ngapa-ngapain saya. Orang nggak bisa ngapa-ngapain saya, saudara. Ketika saya bongkar semua tentang Islam, orang cuma bisa pasrah aja. Ya doakan saja supaya dapat hidayah. Hidayah gundulmu peang, saudara. Amit-amit, saudara ya. Amit-amit hidayah gundul peang. Oke nih Gajah Mada dulu nih, silakan Gajah Mada. Udah dapat 1000, bener nih. Oke lanjut Gajah Mada. Terima kasih Pastor Paul ya. Ya. Jadi bagus topik yang sekarang, mungkin agak lanjutan dengan kemarin Pastor. Jadi sebenarnya yang tadi Pastor Paul katakan itu benar. Ya. Ketika dirujuk juga kepada kekristenan, memang di kekristenan juga ada yang salah. Bahkan mau katakan bahwa FPI itu munculnya dulu di kekristenan zaman awal-awal ya. Jadi ada namanya Parabolani, itu FPI-nya orang Kristen. Dia bantai apa namanya cendekiawan kafir itu dibunuh sama dia gitu kan. Filmnya namanya Agora gitu. Itu Parabolani. Nah, tapi saya mau ngomong bagaimana kalau kita melihat NU, jadi saya setuju NU itu biang keroknya ya. Nah, karena memang terlihat seperti itu, banyak bukti ya. Nah, sekarang saya mau contoh bukti yang lain yang kemarin tidak terlalu dijelaskan, yaitu Islah Bahrawi. Sebenarnya kan saya juga sempat kagum sama beliau ini, karena begitu tegas menyatakan turunan Yaman itu ya maksudnya DNA-nya nggak jelas lah maksudnya ya. Bahkan dia pun sudah kena tipu berkali-kali oleh turunan Yaman, tapi selalu cium tangan, itu kira-kira. Jadi kata orang Madura itu sangat mencintai para Habib, sementara Habibnya perilakunya tidak seperti orang yang agamawan ya, orang yang soleh ya maksudnya ya. Nah, jadi melihat seperti itu tadinya saya pikir Islah Bahrawi itu akan namanya jadi orang yang sudah tercerahkan. Tetapi ketika dia bicara Panji Gumilang, saya kaget. Dia tuh merujuk begini. Panji Gumilang mengatakan Quran itu bukan kalam Allah, jadi bukan firman Allah, kira-kira kayak begitu ya. Mudah-mudahan Pak Paul bisa mengkoreksi terjemahan saya kalau salah ya. Lalu dia mendorong agar istilahnya ajaran Panji Gumilang itu sesat ya. Padahal ya memang yang Muhammad itu mendengar dari perkataan Allah lalu disampaikan, kan lebih jelas, nggak ada salahnya kalau saya mendengar ya, buat saya tuh yang awam apalagi bukan Muslim,
buat saya nggak ada salahnya yang disampaikan Panji Gumilang bahwa Quran bukan kalam Allah, ya. Tapi disalah-salahkan oleh Islah Bahrawi. Akhirnya terjadi, ya banyak juga. Jadi gelombang itu bukan hanya MUI. Islah Bahrawi juga kompor juga gitu. Termasuk ini juga Mahfud MD juga gitu. Jangan didiamkan. Seperti dia melakukan pendiaman itu seolah-olah tidak ada apa-apa terhadap Somad. Dia lakukan terhadap Somad, tapi terhadap Panji Gumilang dia standar ganda. Nah, makanya jadi saya setuju sebenarnya NU itu biang keroknya. Jadi supaya dia bisa berada pada posisi Menko Polhukam atau Wapres, lalu di sana dia hajarin tuh orang Panji Gumilang, orang yang mengkritisi MKC, mengkritisi kitab kuning. Ya. Jadi ini bahaya banget karena dia ada di puncak. Wakilnya Jokowi, kalau Jokowi mendadak mati, dia jadi presiden. Kan bahaya banget. Untung sampai sekarang Bapak Jokowi masih sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kalau ada keputusan terhadap Panji Gumilang juga benar ya. Jadi orang-orang seperti Panji Gumilang itu akan Indonesia daripada NU ngomongnya A, tapi di dalamnya justru menghancurkan orang-orang Panji Gumilang. Tadi ada yang tulis di sini nih. Anaknya Panji Gumilang lewat PKB jadi caleg. Apakah PKB NU? Partainya PKB itu memang kebanyakan orang NU. Jadi jangan kita terkecoh gitu ya. Jadi Panji Gumilang ini harusnya dilawan oleh Islah Bahrawi ya. Kalau memang dia paham bahasa Arab, dia paham bagaimana Al-Qur'an diturunkan, kita juga pengen dengar perdebatan Islah Bahrawi dengan Panji Gumilang. Tapi yang dilakukan Islah Bahrawi yang saya sudah kagum ketika dia mengkritisi para Habib yang dia merasa sudah ditipu berkali-kali dan tetapi dia masih cium tangan ya, sebagai orang Madura karena diajarkan oleh ulama-ulama. Itu tangannya nggak pada cebok lagi gitu ya, habis berak. Maksudnya harusnya kan dia orang yang intelektual lah, orang yang sudah tercerahkan ya, sebagai ya beda lah, Muslim yang beda. Tetapi begitu agenda NU masuk, ya akhirnya jadi seolah-olah orang-orang seperti saya ini bisa terkecoh dengan Islah Bahrawi. Saya bilang tidak bisa. Ya, tidak bisa, harus disuarakan bahwa Panji Gumilang itu dari dalam, dia punya pesantren, dia punya dewan pengajar. Salah satunya mungkin dulu itu Saifuddin Ibrahim ya. Tapi Saifuddin Ibrahim keluar ya. Tapi betul tuh yang Lebah Madu, yang kata Lebah Madu, bahwa orang-orang NI itu dipecatin, yang garis keras itu dipecatin. Seperti apa kata Panji Gumilang. Kalau seorang kadrun kelas berat yang mendukung NII sadar bahwa dia salah dan menganggapnya NII itu sudah selesai, kan bagus. Jadi itu sama seperti Islah Bahrawi juga, gitu kan? Bahwa ya cuma agak sedikit berbeda. Dia tadinya pengagum NII, habis itu dia katakan sudah selesai. Jadi kalau ada yang ngomong seperti Ken Setiawan, ya jangan-jangan dia yang NII dia. Bukan Al-Zaitun. Karena sudah lama mereka dipecatin. Itu waktu saya mendengar komentar dari Panji Gumilang di YouTube. Lalu Lebah Madu mengatakan dia punya rekanan bisnis memang sudah dipecat. Jadi jadi nyambung. Faktanya nyambung gitu. Jadi Panji Gumilang itu harus beda, harus kita dukung ya. Jangan terkecoh kalau anaknya pun menjadi caleg dari PKB. Karena ini harus ditaruh tanda petik. Ya banyak sekali ketika di ujung ya, di ujung ada jadi Wapres, Menko Polhukam, sekalipun Maruf Amin sudah minta maaf, mengatakan Ahok harus dihabisi, kenyataannya tidak. Itu maaf itu cuma ngibul doang. Itu bahasa NU itu seperti itu. Gitu. Jadi buat mereka itu ngibul itu bagian dari strategi, bukannya merasa kredibilitasnya berkurang atau kalau sudah
kredibilitasnya sudah jelek, ya udah saya kalau jepit sekali buat Muslim yang mungkin sibuk bekerja. Saya juga sebenarnya kan bukan orang seperti Pak Paul, orang agamawan. Ya. Saya juga sibuk di tempat yang lain. Ya. Kadang-kadang nggak setiap malam bisa ngikutin. Ya. Ini sekarang mungkin lagi agak santai malam hari ini, malam saat ini lagi santai. Biasanya juga lagi sibuk. Nah, jadi ya memang itu ya. Jadi ada NU di satu sisi yang dia berbahaya sekali kalau sudah ada di puncak pimpinan. Dan Panji Gumilang itu sebenarnya mencerahkan. Kita membutuhkan banyak Panji Gumilang. Kalau MUI tidak suka, kalau NU tidak suka, debat. Debat lah, kan sama-sama ulama kan. Katanya Panji Gumilang gelarnya Syekh gitu kan. Syekh gitu gelarnya kan. Nah, kalau orang-orang yang pecinta budaya Nusantara, agama Nusantara nggak suka dengan Panji Gumilang. Tidak terlalu mendukung kalimat saya ini. Tapi kalau saya sih melihat bahwa perlu ada dan perlu banyak orang-orang Muslim di Indonesia ini seperti Panji Gumilang. Gitu. Supaya tercerahkan. Supaya orang jangan kena tadi seperti Pastor Paul bilang, saya dikibulin selama ini. Selama hidup hampir mau mati masih, waduh saya dikibulin. Ternyata saya salah melakukan yang keyakinannya, saya yakin ini salah, kan bahaya, berdosa loh. Jika NU melakukan itu berdosa. MUI melakukan itu, MUI itu ada NU-nya loh. Ketuanya biasanya dari NU. Tapi kalau kita sering protes sama MUI, ya itu NU di situ. NU jadi ketuanya. Nah, jadi kan bahaya kan? Sementara NU terkesan nasionalis, sementara orang NU di MUI malah radikal habis. Menggunakan Al-Maidah 51 untuk mendiskriminasi hak politik warga negara, mendiskriminasi, sama seperti di Papua. Terbelah Indonesia. Makanya saya katakan kalau Indonesia seperti itu, biarin Papua merdeka. Papua kan sekarang minta merdeka. Ayo. Kenapa nggak dikasih aja? Kan kamu juga mendiskriminasi. Bangsa Indonesia ini mendiskriminasi. Ya, di Amerika sekarang saya baru dengar. Jadi dulu ada hak khusus, ya, baru diputuskan beberapa menit yang lalu ya oleh Mahkamah Agung, bahwa dulu ada hak khusus kalau Anda orang kulit hitam atau orang Latin, ya, mendapat prioritas untuk masuk Harvard. Nah, sekarang dicabut. Ya, berarti dulu itu memang ada hak, ada perlakuan khusus istimewa, gitu untuk minoritas. Malah di Indonesia malah dipersekusi. Nah, setelah mereka sekarang sudah banyak yang sukses, banyak lulusan Harvard, baru dikurangi. Itu kira-kira. Kalau mau menjadi Indonesia bangsa yang besar, ya orang-orang seperti Panji Gumilang itu harus ada. Begitu, Pak Serba. Sebenarnya saya mau ada komentar, tapi ini biar Pak Frans dulu.